Terima kasih untuk kesempatannya. Kami dari kelompok 1 ingin melakukan praktek coaching dengan saya Christina Sabupunang sebagai observer dan Ibu Esther Boyduli sebagai coach dan Tresia Liotobi sebagai coach. Selamat siang Ibu Esther. Selamat siang Ibu Christine. Apa kabar Bu? Baik-baik saja Ibu. Oke, baik. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Ibu, pada coaching kita hari ini, coach dari coachi akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachi dan bagaimana coachi tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah, kira-kira kompetensi apakah yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu princess, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik Bu. Pertanyaan yang kedua, kira-kira kompetensi mana lagi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik untuk diobservasi? Baik Ibu, kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, baik Bu. Kemudian yang terakhir ya Bu ya, kira-kira indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya ataupun menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh iya Bu, demikian dulu ya Bu ya pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dengan terhadap coachee. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Baik, sama-sama Bu. Selamat siang, Bu An. Apa kabar? Selamat siang juga Bu Esther, kabarnya baik-baik saja Bu. Dengar-dengar ada yang mau diceritakan ya Bu An? Begini Bu, betul sekali ada sesuatu yang ingin saya ceritakan kepada Ibu Esther. Oh begitu. Apa yang ingin Ibu sampaikan untuk kita perbincangkan di siang ini? Begini Bu, ini menyangkut rekan guru di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun itu tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah lagi. Padahal kita ketahui bersama perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah tidak mau terjadi perubahan, hanya mengandalkan metode konvensional saja sehingga pembelajaran menjadi kurang bervariatif dan mungkin seperti itu Ibu. Oh begitu. Baiklah. Kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Ibu An itu adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif. Begitu ya, Bu? Iya betul Bu, kurang bervariatif baik medianya ataupun model pembelajarannya juga masih menggunakan model dan metode lama saja Bu. Oke, baik. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang bisa Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam penyampaian materi pembelajarannya Bu.
Oke, jadi yang Ibu harapkan adanya perubahan. Kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu ingin lihat atau Ibu ingin dapatkan? Ya, Ibu, saya ingin adanya perubahan seperti dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran, misalnya aplikasi kuisis yang marak digunakan para guru, atau hanya sekedar membuat slide PowerPoint saja, juga itu sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja, Bu, tanpa adanya media apapun, supaya lebih bervariatif. Begitu, Bu. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan variasi metode, model, media itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bu An sekarang itu berada di level berapa Bu An? Sepertinya masih berada di level 6, Bu. Karena di sekolah itu masih banyak guru-guru senior, sehingga level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Sehingga saat ini masih di level 6, Bu. Oke, baiklah di level 6 ya. Kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu. Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 8, Bu. Kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi, mungkin sulit karena masih banyak guru-guru senior, mungkin dari level 6 ke level 8 masih mungkin bisa dilakukan perubahan, Bu. Oke, baiklah. Dari level 6 ke level 8 ya Bu ya. Kira-kira usaha apa yang akan dilakukan untuk bisa menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang akan saya buat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dan rekan guru secara face to face, tetapi secara bergantian. Baik, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu masih ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan di sekolah dan teman-teman merasa nyaman begitu, Bu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba konsultasi dengan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah untuk membuat pelatihan atau workshop yang tujuan untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Baiklah, berarti Ibu sudah ada 3 rencana ya, yaitu mentoring, pendampingan, dan juga pelatihan atau workshop. Dari ketiga rencana ini, menurut Ibu An, saat ini yang lebih nyaman dan cepat realisasi itu yang mana ya Bu? Sepertinya mentoring ya, Bu. Uh, Karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu, perlu biaya, juga harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring, Bu. Oke, mentoring ya Bu ya. Kira-kira untuk kegiatan mentoring ini, Ibu membutuhkan support atau bantuan siapa saja Bu? Mungkin saya meminta bantuan kepada rekan guru di sekolah yang ahli dalam ICT atau menggunakan metode pembelajaran yang sudah bervariatif, Bu. Berarti Ibu mau melakukan mentoring dengan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di sekolah. Kira-kira kapan Ibu mau merealisasikan kegiatan mentoring ini, Bu? Secepatnya, Bu. Mungkin minggu depan saya akan melakukan dan saya akan mencoba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah saya dan mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut, Bu. Oke, Ibu, bagus sekali. Dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan?
Oke, dari percakapan kita hari ini, saya mendapat gambaran bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran, Bu. Oke, bagus sekali. Berarti Ibu An sudah ada gambaran bagaimana menciptakan perubahan kegiatan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu kabarnya dari Ibu An ya setelah kegiatan mentoringnya. Mungkin percakapan kita hari ini sampai di sini dulu. Semoga rencana Ibu An dalam kegiatan mentoring dapat berjalan dengan lancar. Oke, Ibu, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Ibu untuk mendengarkan cerita saya. Semoga apa yang saya jalankan bisa bermanfaat dan terjadi perubahan ke depan. Sama-sama Ibu, semoga kita bisa bertemu lagi dan berbincang-bincang lagi dalam kesempatan berikutnya. Oke, Ibu. Selamat siang, Bu Esther. Selamat siang Bu Christine. Oke, baik Bu. Tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu An ya Bu ya. Sebelum menutupi, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan observasi Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Ibu, dari kegiatan coaching ini, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan juga bisa menemukan solusi-solusinya. Oke, baik Bu. Menurut saya sebagai observer, proses coaching antara Ibu Esther dan Ibu An sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga Ibu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu An sehingga Ibu An bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru kita lakukan. Baik Ibu, dari kegiatan coaching tadi, kompetensi yang ingin saya lakukan adalah dengan cara lebih memahami lagi proses tirtanya, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, baik Bu. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup kegiatan ini. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Terima kasih. Baik, selamat siang. Kami dari kelompok 1 akan melakukan percakapan pra-observasi dengan saya, Esther Boduli sebagai observer, Ibu Kristina Sabupunang sebagai coach dan Ibu Tresia Liotobi sebagai coach. Selamat siang Ibu An. Selamat siang juga Ibu Esther. Apa kabar Ibu? Baik-baik Ibu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Ibu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaiannya. Apakah coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon ataupun menanggapi pertanyaan dari coachnya.
Jangan lupa disesuaikan juga dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang ingin saya sampaikan kepada Ibu adalah kompetensi apakah yang akan Ibu kembangkan pada kegiatan coaching kali ini, Bu? Oke Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu presence, mendengar aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot Ibu. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang keduanya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik untuk diobservasi? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan dalam proses coaching adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Ibu. Baik, kemudian pertanyaan yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dari proses coaching kali ini Bu? Oke Ibu, saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh begitu ya Bu ya. Demikian dulu ya Bu, pra-observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Terima kasih Ibu atas kesempatannya Bu. Sama-sama Ibu. Selamat siang Ibu Christine. Selamat siang Bu An. Apa kabar Ibu Christine? Kabarnya baik Bu. Oke Ibu, dengar-dengar ada yang mau diceritakan ya Bu? Betul sekali Bu, ada sesuatu yang ingin saya ceritakan kepada Ibu An. Oke baiklah. Apa yang ingin Ibu sampaikan untuk kita perbincangkan di kesempatan ini? Begini Bu, ini menyangkut rekan guru saya di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak pernah ada perubahan penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi, ceramah lagi. Padahal kita ketahui bersama bahwa perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah tidak mau terjadi perubahan, hanya mengandalkan metode konvensional saja Bu, sehingga pembelajaran menjadi kurang bervariatif. Mungkin seperti itu Bu. Oh begitu ya Bu. Kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Bu Christine adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru di sekolah itu kurang bervariasi, begitu ya Bu? Betul sekali Bu, kurang bervariatif, baik medianya ataupun model pembelajarannya masih model-model lama Bu. Oke baik Ibu. Kira-kira dari percakapan kita pada kesempatan ini apa yang ingin Ibu dapatkan? Baik Bu, dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah Bu, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran Bu. Oke Ibu, jadi yang Ibu harapkan adanya perubahan. Kira-kira perubahan apa yang ingin Ibu lihat atau ingin Ibu dapatkan? Saya ingin adanya perubahan Bu, seperti dalam hal penyampaian metodenya, model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif. Misalnya menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran, misalnya aplikasi kuisis yang marak digunakan para guru atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa adanya media apapun supaya lebih bervariatif begitu Bu. Oke. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan variasi metode, model, media itu adalah kondisi yang ideal ya Bu, dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Bu Christine sekarang berada di level berapa Bu?
Baik Bu, di sekolah saya sekarang sepertinya masih berada di level 6 Bu. Karena di sekolah itu masih banyak guru-guru senior sehingga level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit sehingga saat ini masih di level 6 Bu. Oke, Ibu di level 6. Kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Ibu? Begini Bu, mungkin bisa ditingkatkan itu sampai ke level 8 Bu. Kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi mungkin sulit karena masih banyak guru-guru senior. Mungkin dari level 6 ke level 8 masih mungkin dilakukan perubahan Bu. Oke, baik Ibu. Dari level 6 ke level 8 ya Bu. Kira-kira usaha apa yang akan dilakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut, Bu? Begini Bu, sebenarnya saya masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang akan saya buat. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu, di antaranya saya dan rekan guru secara face to face, tetapi secara bergantian. Oke, baik Bu. Untuk mentoring nanti, Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu masih ada atau tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan di sekolah dengan teman-teman agar mereka merasa nyaman begitu, Bu? Begini Bu, mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya juga bisa berkonsultasi dengan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah untuk membuat pelatihan atau workshop yang mana tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Oke, berarti Ibu sudah ada 3 rencana, yaitu mentoring, pendampingan, dan pelatihan atau workshop. Dari ketiga rencana ini, menurut Ibu saat ini yang lebih nyaman dan cepat terrealisasi itu yang mana? Baik Bu, sepertinya mentoring Bu, karena kalau untuk pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu, biaya, juga harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring Bu. Oke Ibu, mentoring ya Bu. Kira-kira untuk kegiatan mentoring ini, Ibu membutuhkan support atau bantuan siapa saja Bu? Mungkin saya meminta bantuan rekan guru di sekolah yang ahli dalam ICT atau menggunakan metode pembelajaran yang sudah bervariatif. Oke, berarti Ibu mau melakukan mentoring dengan berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah, Bu. Kira-kira kapan Ibu mau merealisasikan mentoring ini, Bu? Mungkin secepatnya Bu, mungkin minggu depan saya akan melakukan. Saya akan mencoba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah saya dan mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke Ibu, bagus sekali. Oh ya Ibu, dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Baik Bu, dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring, dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran Bu. Oke, bagus Bu. Berarti Ibu sudah ada gambaran bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu kabarnya dari Ibu ya setelah kegiatan mentoringnya. Mungkin percakapan kita hari ini sampai di sini. Semoga rencana Ibu dalam kegiatan mentoring dapat berjalan dengan baik ya Bu.
Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu Ibu untuk mendengarkan cerita saya. Semoga apa yang saya jalankan bisa bermanfaat dan terjadi perubahan. Ya, sama-sama Ibu. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Baik, selamat siang Ibu An. Selamat siang juga, Bu. Baik, Ibu An tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Christine ya Bu ya. Sebelum menutup kegiatan coaching kita pada hari ini, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan observasi ya Bu ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke Ibu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Ibu, bagus sekali. Menurut saya, sebagai observer, proses coaching antara Ibu An dan Ibu Christine sudah berjalan dengan baik sekali. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Ibu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Christine, sehingga Ibu Christine bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir yang saya ajukan untuk Ibu sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang Ibu kembangkan berdasarkan hasil dari melakukan coaching yang barusan dilakukan itu? Oke Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan adalah dengan cara lebih memahami lagi proses tirta sehingga saya nanti dapat melakukan coaching secara lebih baik lagi. Begitu ya Bu, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Dengan observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup kegiatan coaching kita pada hari ini. Selamat siang, salam dan bahagia. Selamat siang Ibu Christine. Selamat siang Ibu An. Apa kabar Ibu? Baik-baik saja Bu. Oke Ibu, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Ibu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach-nya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apakah yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini, Bu? Baik Bu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu presence, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke Ibu. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik untuk diobservasi? Baik Bu, kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke Ibu. Kemudian yang terakhir ya Ibu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Baik Bu, saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya.
Oke, begitu ya, Bu. Demikian dulu ya, Bu, praobservasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachee. Terima kasih atas kesempatannya, Bu. Oke, sama-sama Ibu. Ya. Selamat siang, Ibu Esther. Apa kabar? Selamat siang juga Bu Christine. Baik-baik saja kabarnya hari ini. Ibu, dengar-dengar ada yang mau diceritakan ya, Bu? Betul Ibu Christine. Ada sesuatu yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Baiklah, apa yang ingin Ibu sampaikan untuk kita perbincangkan di siang ini, Bu? Begini Bu, ini menyangkut rekan guru di sekolah. Saya perhatikan dari tahun ke tahun tidak pernah ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan metode konvensional saja. Ceramah lagi, ceramah lagi. Padahal kita ketahui bersama, perkembangan zaman semakin canggih. Teknologi pembelajaran semakin pesat, tapi guru-guru di sekolah tidak mau terjadi perubahan, hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajaran menjadi kurang menarik dan kurang bervariatif. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik, Bu. Kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Ibu Esther ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan guru itu yang kurang bervariatif ya, Bu ya. Iya, betul sekali, Ibu. Kurang bervariatif, baik medianya maupun model pembelajarannya masih model yang lama, Ibu. Baik, Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Baik, dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam penyampaian materi pembelajarannya, Bu. Jadi yang Ibu harapkan adalah perubahan ya, Bu ya. Kira-kira perubahan apa yang Ibu ingin lihat atau Ibu ingin dapatkan? Baik, Ibu. Saya ingin adanya perubahan seperti dalam hal penyampaian metode, model, ataupun media pembelajaran yang lebih bervariasi. Misalnya, menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran. Misalnya aplikasi kuisi yang sekarang lagi marak digunakan oleh para guru. Atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga itu sudah lebih baik lagi daripada hanya mengandalkan metode ceramah saja tanpa ada media apapun supaya lebih menarik dan bervariasi begitu, Bu. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan variatif metode, model, media, itu adalah kondisi yang ideal ya Bu ya, dan itu berada di level 10. Kira-kira di sekolah Ibu Esther, sekarang berada di level berapa Bu ya? Kalau kondisi ideal, sepertinya di sekolah masih berada di level 6, Bu. Karena di sekolah itu masih banyak guru-guru senior, sehingga level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit. Sehingga saat ini masih di level 6, Bu. Oke, baik Bu ya di level 6. Kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa bisa ditingkatkan agar terlihat, adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu? Eh, Mungkin bisa ditingkatkan sampai ke level 8 ya, Bu ya. Kalau untuk ke level yang lebih tinggi lagi, mungkin sulit karena masih banyak guru-guru senior. Mungkin dari level 6 ke level 8 masih mungkin dilakukan perubahan. Oke baik Bu, dari 6 ke 8 ya Bu ya. Kira-kira usaha apa yang akan dilakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya saya masih memikirkan apa rencana atau tindakan yang akan saya buat, Bu. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dan rekan guru secara face to face, tetapi secara bergantian, Bu. Untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu masih ada tidak strategi yang mungkin pernah Ibu terapkan di sekolah dan teman-teman merasa nyaman seperti begitu? Mungkin kalau bukan dengan mentoring,
Saya coba mendiskusikan atau berkonsultasi dengan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah untuk membuat pelatihan atau workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran dengan menggunakan media-media yang bervariatif. Oke, baik Bu ya. Berarti Ibu sudah ada 3 rencana, yaitu mentoring, pendampingan, dan pelatihan atau workshop. Dari ketiga rencana ini, menurut Ibu saat ini lebih nyaman dan cepat realisasi itu yang mana Bu ya? Sepertinya yang lebih nyaman itu adalah mentoring ya, Bu. Karena kalau untuk, pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu, biaya, juga harus mencari narasumber yang kompeten. Jadi mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring, Bu. Oke, baik Bu ya, mentoring ya Bu. Kira-kira untuk kegiatan mentoring ini Ibu membutuhkan support atau bantuan siapa saja ya Bu? Untuk kegiatan mentoring ini, mungkin saya meminta bantuan rekan guru di sekolah yang ahli dalam bidang ICT dan juga yang bisa menggunakan metode pembelajaran yang sudah bervariatif. Oke, baik Bu. Berarti Ibu mau melakukan mentoring dengan berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah. Nah, kira-kira kapan Ibu mau merealisasikan mentoring ini? Secepatnya, Bu. Mungkin minggu depan saya akan melakukan. Saya akan mencoba berkoordinasi dulu dan berkolaborasi dengan rekan guru di sekolah saya dan mencoba melakukan kegiatan mentoring tersebut. Oke, Ibu, bagus sekali Bu ya. Dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Baik, Ibu. Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring yang dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memiliki keahlian dalam bidang pemanfaatan media pembelajaran. Bagus Bu ya. Berarti Ibu sudah ada gambaran bagaimana menciptakan perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, saya tunggu kabarnya dari Ibu ya setelah kegiatan mentoringnya. Mungkin percakapan kita hari ini sampai di sini. Semoga rencana Ibu dalam kegiatan mentoring dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih banyak ya Bu, sudah meluangkan waktu Ibu untuk mendengarkan cerita saya. Semoga apa yang saya jalankan ini bisa bermanfaat dan membawa perubahan di sekolah. Sama-sama Bu, semoga kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan berikutnya. Oke, selamat siang Bu Christine. Selamat siang juga Bu An. Oke Bu Christine, tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Esther ya Bu. Sebelum penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan observasi Bu. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta. Menanyakan tujuan, mengidentifikasi, merencanakan aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali koci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke, baik Ibu. Menurut saya sebagai observer, proses coaching antara Ibu Christine dan Ibu Esther sudah berjalan dengan baik. Proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Ibu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Esther sehingga ia bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oke Ibu, dari coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Bu sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru dilakukan. Baik Bu, kompetensi yang ingin saya lakukan adalah dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta
sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oh iya Bu, semoga ke depannya kita dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup kegiatan kita hari ini ya Bu, selamat siang. Selamat Selamat siang Bu, siang. terima kasih.